Shalom. Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Tuhan memberikan kekuatannya yang ajaib untuk mengatasi berbagai pergumulan dan masalah di hidup ini. Hal ini membuktikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia untuk menopang dan menguatkan kehidupan setiap umatnya yang mau datang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda hari ini. Tema renungan bagi kita adalah pakailah kekuatan Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, agar kami mengalami penghiburan dan kekuatan surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Jepro Community, ayat firman Tuhan hari ini dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Setiap hari kita sudah bahas per pasal dan sekarang sudah sampai di Filipi pasal 4. Berarti besok kita akan merenungkan firman Tuhan mulai dari kitab Kolose pasal 1. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita diajarkan oleh Tuhan bahwa pakailah kekuatan dari Tuhan ketika menghadapi berbagai urusan di dunia ini. Kekuatan dari Tuhan dapat digunakan untuk segala urusan, segala perkara, segala masalah, dan segala persoalan. Baik ketika lagi susah, sedih, sakit, dan sendirian, maupun lagi senang, lagi oke-oke saja, atau lagi berkelimpahan. Tuhan menyediakan kekuatannya bagi kita, karena Tuhan tahu ketidakmampuan kita untuk menghadapi segala persoalan. Tuhan juga tahu ketidakberdayaan kita mengendalikan diri ketika lagi senang, berhasil, dan berkelimpahan. Orang suka bilang lupa diri. Tuhan juga tahu kelemahan ini. Oleh sebab itu, Tuhan menawarkan kekuatannya untuk kita pakai agar kita kuat di dalam Tuhan. Paulus memberi kesaksian bahwa Paulus mengerti apa itu hidup dalam kesusahan dan apa itu hidup dalam kelimpahan. Karena semuanya pernah Paulus jalani. Dan Paulus tetap mengalami kemenangan iman. Apakah rahasia dari Paulus? Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Saya percaya juga kita sebagai anak-anak Tuhan dapat mengalami kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi segala macam urusan dan persoalan di dalam hidup ini. Pertanyaan yang mendasar dalam persoalan ini adalah, kita dapat menanggung segala perkara jika kehidupan kita berada di dalam Kristus. Jadi bagaimana memastikan bahwa kita menjalani hidup ini di dalam Kristus? Itu kan rahasia dari Paulus. Paulus dapatkan kekuatan karena dia memastikan diri hidup di dalam Kristus. Seringkali dengan banyaknya pergumulan, kita suka merasa seolah-olah sedang berjalan sendiri. Tuhan tidak menyertai kita. Kita seolah-olah berada di luar Kristus di tengah-tengah dunia yang kejam ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan agar kita tetap punya keteguhan hati bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan yang sudah lunas dibayar dari dosa-dosa. Paulus menegaskan agar jemaat di Filipi berdiri teguh di dalam iman. Kita pun harus demikian. Teguhkan hatimu bahwa Anda adalah milik Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Anda bukan musuhnya Tuhan, tapi Anda adalah kepunyaan Tuhan yang disayanginya. Hal ini membuat engkau tambah kuat, tambah meyakini sedang berada di dalam Kristus.
kita juga harus meyakini setiap janji Tuhan bagi orang percaya. Percayalah bahwa janji Tuhan bukan untuk orang lain saja, tapi janji Tuhan juga untuk Anda. Anda berhak menikmati janji Tuhan di dalam hidup ini. Keyakinan kita akan janji Tuhan selalu diserukan di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Doa dan permohonan adalah sarana anugerah yang dahsyat untuk kita tiap hari menyerukan janji-janji Tuhan agar berlaku di dalam hidup kita. Untuk itu, Paulus mendesak jemaat di Filipi agar janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita juga harus belajar supaya hati dan pikiran ini dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan, agar kita terus menikmati kekuatan berada di dalam Kristus. Bentuklah diri kita untuk tidak menyimpan dan senang memperkatakan vonis-vonis dari iblis agar kita kalah, menyerah, dan putus asa. Tetapi latihlah diri kita supaya senang untuk memperkatakan, memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dengan demikian, Anda akan betul-betul mengimani, sedang menjalani kehidupan ini di dalam Kristus, dan merasakan adanya penyertaan Tuhan yang memberikan kekuatannya untuk kita mengatasi segala masalah dan pergumulan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami akan terus melatih diri untuk menjalani hidup ini di dalam Kristus, di dalam penyertaan Tuhan. Maka kami percaya kekuatan Tuhan menyertai kami untuk mengatasi segala pergumulan dan masalah dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, berkati juga kami saat ini. Di saat kami akan beristirahat, biarlah berkat dan perlindungan-Mu senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Saya mengajak Anda untuk menjadi berkat dengan membagikan link renungan ini kepada orang lain. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai berjumpa kembali besok malam. Shalom.